Bilal NIM 2320110008 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Menjawab soal UTS nomor 1 ialah dari kasus Haidah dan Nabila ini menggambarkan bahwasanya pengajuan pembiayaan melalui bank syariah yaitu berupa bank BSI agar terhindar dari hal riba. Lantas akad apa yang cocok diterapkan untuk Haidah dan Nabila agar terhindar dari hal riba? Yaitu akad yang cocok diterapkan yaitu akad murabbah lil amir bisyira. Yang mana akad murabbah lil amir bisyira ini adalah suatu akad jual beli yang mana nasabah menentukan barang kepada pihak bank, lalu pihak bank membeli barang tersebut kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok plus margin atau keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran berangsur atau dicicil. Penerapan akad tersebut diterapkan kepada Haidah dan Nabila supaya mereka terhindar dari hal-hal yang bersifat riba. Seperti halnya ketika diterapkan pihak bank BSI tersebut membeli rumah yang senilai 500 juta kepada pihak penjual, kemudian rumah tersebut menjadi hak milik dari bank BSI. Bank BSI menjual kepada Haidah dan Nabila dengan harga pokok plus margin atau keuntungan yang telah disepakati, semisalnya 50 juta. Berarti Haidah dan Nabila membeli dari pihak bank BSI tersebut senilai 550 juta dengan pembayaran diangsur secara beberapa tahun, semisalnya 15 tahun. Berarti Haidah dan Nabila mengangsur selama 15 tahun. Kenapa murabbah lil amir bisyira ini tidak termasuk hal riba? Karena di situ tidak melakukan transaksi peminjaman uang yang pertama. Yang kedua, di situ akad murabbah lil amir bisyira ini termasuk akad jual beli, yang mana akad jual beli tersebut sudah jelas dalil kehalalannya dalam Al-Quran, yaitu wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ada juga kaidah fikih yang menjelaskan tentang kehalalan tersebut, yaitu al aslu fil muamalati al ibahatu hatta yadullu ala tahrimihi. Hukum asal muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu sudah jelas. Kemudian alasannya kenapa diperbolehkan juga harga dan margin keuntungan itu telah disepakati di awal. Jadi di awal akad sudah jelas. Kemudian jawab soal nomor 2 yaitu fungsi perbankan syariah sebagai intermediasi. Kemudian dari mana perbankan syariah mengambil keuntungan? Saya menjawab poin yang pertama, yaitu fungsi perbankan syariah sebagai intermediasi. Di sini fungsi perbankan syariah sebagai intermediasi ialah bank syariah itu sebagai jembatan, menjembatani antara pihak surplus unit, yaitu orang yang punya uang atau kelebihan uang, dengan orang yang defisit unit, orang yang membutuhkan uang. Di sini fungsi perbankan syariah sama halnya dengan fungsi bank-bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang surplus unit, kemudian menyebarkan dana kepada masyarakat, yaitu orang yang defisit unit. Akan tetapi yang menjadi perbedaan antara perbankan syariah dengan bank konvensional, yaitu bank perbankan syariah itu memperhatikan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip
tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan, tidak mengandung maisir atau spekulasi. Nah, di sini bagaimana pengaplikasian perbankan syariah antara orang-orang yang surplus unit, bagaimana pengaplikasian uangnya? Nah, orang yang surplus unit itu menitipkan uangnya kepada perbankan syariah, yaitu melalui akad wadi'ah domanah, yaitu titipan dengan jaminan. Kemudian bagaimana orang yang defisit unit bagaimana orang yang defisit unit perbankan mengaplikasikannya, yaitu perbankan syariah mengaplikasikan melalui akad-akad, yaitu seperti halnya akad murabahah, yaitu menentukan margin atau keuntungan. Yang kedua melalui akad mudharabah, yaitu bagi hasil. Yang ketiga ialah akad musyarakah, modal bersama. Yang keempat ialah akad ijarah, akad sewa. Nah, dari situ perbankan syariah ini mengaplikasikan mengaplikasikan uangnya tersebut, yang mana perbankan syariah sebagai intermediasi. Poin yang kedua, dari mana keuntungan perbankan syariah? Dari mana perbankan syariah mengambil keuntungan? Perbankan syariah ini mengambil keuntungan tidak dari riba atau seperti halnya bank-bank konvensional yang lainnya, yaitu mengambil keuntungan dari riba. Akan tetapi perbankan syariah ini mengambil keuntungan dari akad-akad, yaitu akad-akad seperti halnya akad murabahah, yaitu menentukan margin keuntungan. Seperti halnya contohnya ketika pihak nasabah mengajukan barang tertentu kepada pihak bank, kemudian pihak bank membeli barang tersebut, kemudian dijual kepada pihak bank menjual kepada pihak nasabah dengan harga pokok plus margin yang telah disepakati dengan secara berangsur. Kemudian lewat akad mudharabah, yaitu bagi hasil. Jadi perbankan syariah membiayai usaha-usaha nasabah, yang mana dengan perjanjian bagi hasil sebesarnya 60% per 40%. Akad yang selanjutnya ialah akad musyarakah, yaitu modal bersama, ya, sama-sama modal, jadi bagi hasil sesuai persentase yang telah disepakati. Yang terakhir ialah menggunakan akad ujrah, akad sewa, seperti halnya perbankan syariah mengambil keuntungan melalui biaya administrasi dari pertransaksi tersebut. Nah, jadi yang membedakan antara perbankan syariah dalam mengambil keuntungan dan bank-bank konvensional itu berbeda. Pertanyaan nomor 3, yaitu dijelaskan 3 hal yang dilarang dalam bisnis perbankan syariah. Yaitu hal yang dilarang dalam bisnis perbankan syariah, yaitu ada 3. Yang pertama ialah mengandung riba, yang mana hal riba tersebut atau menambah kelebihan sesuatu barang yang mengandung bersifat ribawi. Seperti halnya contohnya ketika ada seorang A berpinjam uang kepada si B, si A meminjam uang sebanyak 10 juta. Kemudian si B memberikan isyarat, saya pinjami akan tetapi kembali dengan sebanyak 12 juta. Jadi penambahan riba ialah penambahan yang dilakukan barang ribawi seperti mata uang, emas, dan perak, tanpa ada kegiatan tanpa ada transaksi yang produktif. Yang kedua ialah gharar, yang tidak diperbolehkan dalam bisnis
perbankan syariah itu gharar, yang mana ketidakjelasan. Ya, dari ketidakjelasan tersebut itu menimbulkan salah satu pihak dari kedua belah pihak itu dirugikan. Seperti halnya menjual ikan yang masih ada di laut, atau menjual mobil yang belum tahu kondisinya bagaimana, akan tetapi sudah ditetapkan uangnya, harganya berapa. Yang ketiga yaitu maisir, spekulasi atau perjudian, itu yang mana kegiatan tersebut tidak diperbolehkan. Contohnya seperti halnya lotre, perjudian, skater, dan juga perjudian togel gitu. Lantas menanggapi bagaimana pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah. Perbankan syariah itu sama saja dengan bank-bank konvensional yang lainnya, tidak ada bedanya. Menurut saya, saya berpendapat bahwasanya fungsi perbankan syariah itu mungkin ada segi kemiripan dan ada perbedaan. Saya menjelaskan dari segi kemiripan, yaitu perbankan syariah itu memiliki fungsi yang sama, intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana ke masyarakat. Itu samanya antara bank konvensional dan perbankan syariah. Lantas perbedaannya, yang menjadi perbedaan ialah prinsip syariah yang digunakan oleh perbankan syariah, yaitu yang dipegang ialah prinsip tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar, dan tidak mengandung maisir, spekulasi, perjudian. Dan di antara tersebut, perbankan syariah itu juga menggunakan akad-akad yang sudah ada dalam syariat, seperti halnya akad murabahah, akad mudarabah, akad musyarakah, dan akad ijarah. Jadi tetap berbeda antara bank-bank perbankan syariah dan perbankan konvensional, itu tetap ada perbedaannya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.